Gimana juga. Hampir nggak pernah nge-live. Kalau kita Beneran nggak sih? sebentar Ibu. Sebelumnya suara aku kedengeran nggak ya? Kedengeran say. Ini mau Ini aja kali suaranya. ya, tidurin ya. Ini aja kali ya. Kayak mending berdiri aja deh. Ini soalnya masalah card holder. Aman ya. Takutnya nggak aman. Aduh. Ini mau langsung dimulai apa tunggu berapa orang masuk dulu gitu kali ya? Boleh, Baru bisa aja dulu, iya. berarti ditunggu dulu aja kali ya. Nggak usah ditunggu, langsung aja. Langsung disapa aja, ditanya kabar ibunya. Nah, oke. Pembukaan dulu kali ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Bu Kemuning dan teman-teman semua yang nonton di live Patiro hari ini. Kenalin, aku Najla yang akan menemani Bu Kemuning dan teman-teman semua di acara podcast hari ini yang seputar tema yang penting banget dan dekat dengan kehidupan kita, yaitu pengaruh perubahan iklim terhadap kesehatan ibu dan anak. Nah, live ini diselenggarakan oleh Patiro Banten yang bekerja sama dengan Fopkia, yaitu narasumber dari Ibu Kemuning sebagai ketuanya. Sebelumnya, Ibu gimana kabarnya? Baik kah? Atau sakit? Atau gimana nih? Karena kan cuacanya lagi ekstrim gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Senang sekali saya ketemu di acara podcast perdana kali ya. Bersama saya nih di Fobkia Serang untuk kita diskusi bareng atau ngobrol bareng terkait perubahan iklim, pengaruh perubahan iklim untuk kesehatan ibu dan anak. Kenalkan, saya biasa dipanggil Teh Kemuning, kebetulan Ketua Forum Peduli Ibu dan Anak Fobkia Serang, yang memang kami fokus dan intensnya di masalah di pendampingan
dan juga pemerhati kesehatan ibu dan anak. Oke. Sebelum aku mulai, aku mau ngingetin nih ke teman-teman semua, boleh banget nulisin pertanyaan di kolom komentar, nanti aku bacain. Jadi sebelum mulai, kemungkinan kan teman-teman nih mungkin masih ada yang belum familiar nih sama Fobkia gitu ya, Bu ya. Manggil Ibu apa Teteh nih kira-kira? Ibu, kedengeran nggak suaranya? Boleh manggil ibu, boleh manggil teteh, available. Ya, ini sebelumnya aku Boleh manggilnya manggil ibu, boleh manggil teteh. Oke, Teteh aja ya. Oke, Teh Kemuning nih, aku mau nanya nih, kalau Fobkia itu apa sih? Terus kerjanya tuh fokusnya di mana gitu, Ibu? Boleh dijelasin sama Ibu Kemuning? Fobkia itu adalah forum peduli kesehatan ibu dan anak Serang yang memang kami berdiri tahun 2012 hingga sekarang mungkin udah 13 tahun ya. 13 tahun berdiri. Fokus kami di memberikan pendampingan, edukasi, advokasi dan sosialisasi untuk pasien, ibu hamil dan bayi baru lahir juga keluarganya dengan tujuan mereka bisa berdaya dan mandiri untuk dapat akses pelayanan kesehatan, terutama untuk para ibu hamil nih yang kebanyakan di kita itu ibu hamil kalau mengambil keputusan pasti nunggu nunggu suaminya mau ngelahirin di puskesmas ke bidan. Nah kami mengedukasi agar dia tidak harus menunggu suami gitu. Ketika terjadi kegawat daruratan langsung tuh cus ke rumah sakit. Nah tentunya kami juga memberikan edukasi terkait pentingnya jaminan kesehatan. Selain juga jaminan kesehatan juga bahwa kami juga mengedukasi tentang bahaya ataupun tanda bahaya kehamilan pada ibu hamil, dan tentunya juga ini kadang kita menganggap sepele untuk kaum perempuan. Biasa aja deh kalau pendarahan flek dari keluar ketika kita hamil itu biasa, padahal itu sudah menjadi tanda bahaya. Jadi selama ini kan kita perempuan tuh nggak peduli sih dengan dirinya sendiri, padahal itu sangat penting. Nah, yang kedua juga kami juga mengedukasi kepada keluarganya agar selalu siaga bahwa ibu hamil ini harus dijaga, harus didampingi, jangan dibiarkan sendiri. Karena kita tahu bahwa kematian ibu dan bayi di Banten itu, khususnya Kabupaten Serang, itu tinggi. Nah, ini yang menjadi masalah di kita. Dan kebanyakan juga di kita itu ada budaya bahwa ketika lahiran harus nunggu suami. Dan ini yang mengakibatkan kematian ibu dan bayi. Walaupun memang kematian itu adalah takdir, tapi kematian ibu dan bayi itu bisa dicegah. Oke. Ibu, kalau Ibu sendiri nih, udah berapa lama sih berkecimpung di bidang kesehatan ibu dan anak? Terus kenapa Ibu merasa kalau ini tuh passion Ibu gitu? Gimana pengalaman Ibu sendiri? Saya sendiri bergerak di dunia volunteer itu tahun 2011-2010 ya, gabung pertama kali di Facebook Banten News, dan di Fobkianya sendiri itu di 2012 hingga saat ini. Kenapa sih Teh Kemuning gak ada kerjaan deh ngurusin ibu hamil gitu kan, gak ada duitnya gitu kan. Kegiatan ini dilatar belakangi waktu itu tahun 2011 ya, apa 2012? Adik saya ngelahirin sudah hampir 24 jam apa 2 hari apa 3 hari ya, dia bayinya tidak keluar. Lahir di sebuah praktek mandiri bidan, dan ternyata dia kulit pusar. Nah, kami masih waktu itu karena memang budaya di kita sampai saat ini pun budaya kita ngelahirin itu masih ada peran dukun ya di Paraji. Nggak usah dibawa ke rumah sakit, sini aja di bidan ada dukun, dan waktu itu almarhum nenek saya juga salah satu dukun. Beliau awalnya ngotot tuh nggak boleh dibawa ke rumah sakit. Akhirnya waktu itu tepat di jam 3 subuh ya, adik saya nangis dengan kondisi udah pucat. Dia bilang satu kata yang dia bilang, "Teh, aku mau hidup." Dan sementara dia udah capek. Yang namanya orang lahir itu benar-benar lelah, sakit. Pokoknya rasanya udah nana-nana deh, nanti kalian akan merasakan bagi yang belum nikah. Di jam 3 subuh itu saya sambil ngusap-ngusap punggung adik saya karena gantian jaga. Adik saya dengan wajah pucat
udah melas banget. Dia bilang sambil nangis, "Teh, aku mau hidup." Di situ saya bicara dengan bapak saya, ayah saya almarhum, dan juga suaminya adik saya. Gimana kita harus bawa adik kita ini, istri lu, maksud saya istri kamu ke rumah sakit. Kita bingung masalah biaya, walaupun saat itu ada yang namanya jam persal ya kalau tidak salah. Tapi karena jam persal kala itu tidak tersosialisasi dengan baik, tidak semua orang bisa akses itu. Kita tidak ngerti seperti apa sih syaratnya, seperti apa sih prosedurnya, itu kita tidak tahu menahu. Dan akhirnya kita adik saya itu jam 3:30 itu kita bawa ke rumah sakit swasta di Serang, melahirkan di hari Minggu, saya masih ingat, itu dengan disesar. Dan ternyata bayinya itu kelilit pusar. Jadi walaupun lahir normal itu nggak bisa karena dia kelilit pusar, tidak akan keluar gitu. Jadi dan itu ada sebuah tanda bahaya persalinan. Kenapa? Karena bayinya kelilit pusar, ibu dan bayi bisa meninggal. Sementara desa sudah kelelahan. Disesar dan ya namanya lahir di rumah sakit swasta, keluar biaya kan lumayan. Kala itu 25 juta itu biaya yang menurut kami yang orang tidak mampu, yang hidup sederhana itu sangat besar sekali. Nah dari situ pula yang membuat saya melatar belakangi kenapa sampai harus berkegiatan ini. Ditambah saya juga punya cerita, dua bibi saya juga, yang satu meninggal di waktu persalinan, dan yang satu juga harus dirujuk ke rumah sakit karena tidak bisa melahirkan secara normal. Dan itu yang membuat saya ngerasa minus banget ya jadi perempuan. Ketika kita tidak bisa mengambil sebuah keputusan, kita tidak tahu harus kemana, harus ngapain, dan harus bagaimana. Karena di budaya kita itu masih ada namanya semua pengambilan keputusan itu harus dari suami, harus nunggu orang tua, mertua, atau dari orang yang berpengaruh. Ini dibawa apa tidak? Nah ini juga yang melatar belakangi kenapa saya istilahnya berkecimpung di dunia pemerhati kesehatan ibu dan anak. Karena saya merasakan apa yang kami rasakan di keluarga kami atau di adik saya, di bibi saya, di keluarga saya, jangan sampai terjadi dan terulang pada orang lain karena itu sangat menyakitkan buat kami. Oke, jadi karena dari pengalaman di masa lalu gitu ya, dari adik sendiri, bibi sendiri gitu, yang ngerasa, oh aku harus berkecimpung nih di kisah ibu dan anak karena ini tuh penting banget, lewat dikit tuh bisa mengakibatkan meninggal dunia atau sesuatu hal yang lebih yang buruk lainnya gitu ya. Kalau sekarang kan bisa dilihat nih iklim sekarang kan kayak cuacanya ekstrim banget nih Ibu ya. Kalau menurut Ibu dari pengalaman Ibu sendiri ada nggak perubahan paling signifikan gitu yang Ibu amati terkait kesehatan ibu dan anak di cuaca yang ekstrim ini? Saat ini jujur saya sendiri pun merasakan cuacanya yang memang panas, dengan cuaca yang tidak menentu, dari panas ke dingin, dari cerah ke hujan, dari panas ke hujan, dan itu memang sangat berpengaruh untuk kesehatan. Dan untuk ibu hamil memang itu sangat-sangat berpengaruh. Kadang orang menganggap tak ngaruh, pula dengan ibu hamil dengan perubahan cuaca itu ngaruh banget. Kenapa? Karena ibu hamil itu harus bahagia, tidak boleh stres. Sementara dengan adanya perubahan iklim, si ibu kan kadang ngerasa gerah sedikit, dan dia akan ada perubahan emosi, ngerasa stres, kelelahan, dia ngerasa gimana karena kan dia tidak hanya sendiri, tapi ada tubuh lain di dalam tubuhnya itu sendiri. Jadi saat ini perubahan iklim yang memang menurut saya cukup membuat berpengaruh untuk kesehatan ibu dan anak. Kenapa sih orang berpikir bahwa nggak ngaruh? Kali itu sangat ngaruh. Kenapa? Karena saat ini pun sering sudah mulai terlihat tuh, kemarin saya melihat berita di Pandeglang sudah ada mulai banjir. Nah, itu juga dipengaruhi oleh perubahan iklim dan tentunya juga akan berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Ketika terjadi bencana, bagaimana mitigasi bencana untuk ibu hamil dan bayi baru lahir? Bagaimana untuk mereka bisa menyusui dengan aman? Bagaimana mereka bisa melahirkan dengan aman? Misalnya di tempat pengungsian, bagaimana seperti apa? Itu juga menimbulkan dampak yang memang
menurut saya sangat-sangat memprihatinkan untuk ibu hamil. Nah, oke. Dari penjelasan Ibu ini sendiri, bisa apakah ada gitu kasus yang paling berkesan bagi Ibu yang paling nih ngegambarin tentang dampak perubahan iklim terhadap kesehatan ibu dan anak. Jadi kayak pernah nggak Uh, nemuin kasus? Banyak sih kalau tapi yang ada yang paling berkesan itu sebetulnya karena saat ini banyak timbul penyakit ya dari banyaknya perubahan iklim, suhu dan cuaca dan juga iklim yang ada di kita. Apalagi saat ini ada pergantian musim. Dulu saya sempat mendampingi anak usia 5 tahun pertama kali ya. Itu dari Ciomas, dia terkena kanker hidrosefalus dan juga kanker otak. Jadi untuk pertama kali kami mendampingi ke Jakarta, itu saya bertemu dengan seorang dokter dan petugas di RSCM. Dia bertanya bahwa si pasien ini berobatnya pakai apa? Kami jawab bahwa pakai Jamkesmas. Dan saat itu karena kondisinya si anak ini koma, harus istilahnya melakukan operasi pemasangan selang pipihan ya yang di kepala untuk membuang cairan. Dan saat itu kami diminta untuk mengadakan uang sebesar 5 juta kalau tidak salah. Dokter bilang bahwa untuk melakukan tindakan ini harus ada biaya sekian juta. Kala itu memang belum ada BPJS ya, jadi masih ada Jamkesmas tuh, baru ada Jamkesmas kala itu. Dan tidak semua alat medis dan obat-obatan itu juga di-cover oleh Jamkesmas kala itu, kalau tidak salah. Nah, kala itu saya rembukan dengan keluarga pasien, keluarga yang kita dampingi. Saya melihat air mata sang bapak dan sang ibu. Dia bilang, "Teh, hidup dan mati saya, anak saya serahkan keputusannya sama Teteh dan teman-teman relawan." Kami terdiam. Nah, di saat itu saya menghadap kembali ke dokter yang menangani si anak ini. Saya hanya sempat bilang ke dokter waktu itu, saya lupa namanya, semoga beliau diberikan kesehatan dan panjang umur hingga saat ini ya. Dok, kami dari kampung pertama kali membawa anak ini ke Jakarta, ke RSCM, dan kami sudah membawa anaknya ke sebuah rumah sakit pemerintah, tapi karena memang ini tidak bisa ditangani di sana, harus ke RSCM. Untuk mengadakan uang malam ini sebesar 5 juta, kami tidak punya. Kami tidak mampu. Kami, karena kami kesini pun dengan relawan, gitu kan, dengan modal nekat, dan kami tidak punya uang. Kami hanya berbekal dengan selembar Jamkesmas kala itu, kami tidak tahu harus bagaimana. Nah, kala itu karena saya melihat si ayah, anak ini nangis dan juga si ibu menyerahkan semuanya ke kami, relawan, ke saya bilang ke dokter, kami mohon dok, bantuan dan kemurahan hati dokter untuk dapat membebaskan biaya yang sebesar 5 juta untuk anak tersebut. Karena jujur saja kami tidak sanggup. Karena kami pun sedang memikirkan bagaimana biaya hidup di rumah sakit. Dan sang dokter pun terdiam kala itu, dan memang ada dokter yang koas di situ juga. Kami duduk di sebuah ruangan, kalau tidak itu bersama 3 dokter yang lainnya. Mereka terdiam, dan saya diminta keluar waktu itu. Saya keluar, menunggu keputusan. Selang 1 atau 2 jam kemudian saya dipanggil kembali ke dalam. Dokter dan dokter koas yang situ mengatakan ke kami bahwa ibu untuk biaya beli selang atau pipihan ini, kami teman-teman dokter kami melakukan penggalangan dana dan kami bebaskan itu, dan itu sesuatu hal yang membuat saya ngerasa oh iya gitu. Karena awalnya kami jujur aja stigma saya ke dokter itu
masih abu-abu. Jadi situ saya melihat bahwa oh iya, masih ada orang baik, masih ada dokter-dokter baik yang mau berbagi dan melihat dari sisi kemanusiaan. Dan disitulah saya meneteskan air mata. Saya memeluk dokter itu, beliau saya bilang terima kasih dok, sudah menyelamatkan, membantu kami, meringankan biaya kami untuk pemasangan pipihan untuk si anak ini. Tanpa sadar saya memeluk beliau, dan itu yang sesuatu hal yang membuat saya ngerasa bahwa kemanusiaan itu tanpa sekat, tanpa dinding, tanpa apapun. Jadi ketika ada yang berbicara bahwa kemanusiaan itu harus ada sekat, ternyata kemanusiaan itu tidak ada sekat. Ini yang membuat membuka mata saya, cakrawala saya, bahwa tidak semua tenaga medis, tidak semua tenaga dokter itu berpikir bahwa tentang uang, tapi ternyata mereka juga bekerja untuk kemanusiaan. Itulah yang membuat saya ngerasa bahwa merasa sangat terkesan bahwa stigma selama ini dokter itu kejam atau dokter itu ABCD dengan hal yang negatif, disitulah luntur paradigma saya terkait dokter. Dan itu saya sangat berterima kasih ke tim dokter di RSCM waktu itu, dan saya sangat berterima kasih kepada mereka, karena mereka lah waktu itu pasien kami yang dari Serang bisa dilakukan tindakan operasi, walaupun memang setelah beberapa hari pemasangan itu si pasien tidak tertolong karena memang kondisinya sudah sangat kritis. Jadi itu yang membuat saya membuka pikiran bahwa kemanusiaan itu tanpa sekat. Oke, menyentuh banget gitu ya. Hal itu tuh yang bikin Ibu ngerasa kalau pengalaman tersebut tuh suatu hal yang paling berkesan buat Ibu juga. Perasaan tuh kayak, oh kemanusiaan tuh nggak ada sekat kayak tadi yang kayak Ibu sebutin sebelumnya. Nah, di sini punten ada pertanyaan ya Ibu ya. Boleh aku sebutin nggak pertanyaannya? Mungkin mereka terinspirasi gitu ya setelah dengar Ibu jadi, oh saya pengen nanya ini gitu. Jadi mungkin pertanyaan dari N22 Maulida dulu kali ya Bu. Kata Maulida, warga Banten bisa siapin diri nggak sih buat menghadapi perubahan iklim? Boleh, mungkin Ibu bisa dijawab. Harus sebetulnya, bukan boleh lagi, harus. Karena perubahan iklim itu kita tidak tahu, dampak dari perubahan iklim itu banyak. Bisa jadi terjadinya kelaparan, bisa jadi terjadinya bencana, baik bencana kelaparan, alam, dan lain sebagainya. Yang jadi masalahnya kan karena kita terlena, gitu loh. Kalau ditanya, boleh nggak kita harus, gitu. Karena selama ini juga kita kadang nggak peduli dengan lingkungan sekitar kita. Saat ini terjadi banjir, kita siap nggak dengan kondisi banjir saat ini? Nggak ada yang siap. Selain masyarakatnya tidak siap, pemerintah juga nggak siap. Masih gagap bencana kalau kata teman-teman relawan. Nah, kita sendiri juga kadang menyepelekan, misalnya buang sampah sembarangan, sehingga tersumbatnya air sungai. Ketika terjadi hujan, banjir deh kemana-mana, ya kan? Ke rumah. Dan yang kedua juga terjadi kekeringan. Kekeringan juga sangat berdampak buat kita. Misalnya kita gagal panen, itu juga sangat berpengaruh untuk kesehatan ibu dan anak, di mana terjadi kelaparan, wabah penyakit. Dari hujan dan panas kita akan merasakan dampak negatifnya itu, wabah penyakit, bencana alam, dan lain sebagainya. Kalau ditanya boleh tidak, kita harus mempersiapkan diri menghadapi bencana alam atau bencana apapun. Kenapa? Kita meminimalisir risiko itu, sehingga kita masih bisa bertahan untuk hidup. Itu sih. Baik Ibu. Mungkin dari Ibu sendiri, ada nggak sih kayak gimana cara siapin dirinya gitu, supaya warga-warga Banten nih bisa menghadapi perubahan iklim yang udah terlanjur datang ini. Kayak menurut Ibu kayak gimana sih gitu? Kalau saya pribadi ya, saya kan emak-emak nih dengan kondisi usia yang sudah tua.
Ya sudah jelita deh jelang 50 tahun gitu kan, usia sudah mulai tidak fit, sering bentar-bentar enter wind, masuk angin ya. Ya setidaknya kita jaga pola makan, berusaha menghindari makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung, mencret atau diare dan lain sebagainya. Tetap makan, mengurangi makanan-makanan yang pedas ataupun yang memicu di tubuh reaksi negatif di tubuh kita. Jadi ya untuk teman-teman juga saya rasa ya jaga pola makan dan pola hidup, tidur yang cukup, minum yang cukup, dan yang terutama juga ya kita beraktivitas dan juga kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang memang uh, akan berimbas untuk diri kita sendiri. Kalau misalnya kita nih, saya ini kan suka sering masuk angin ya. Kita coba deh gitu istilahnya meminimalisir gejala itu dengan ya misalnya pagi-pagi kita sarapan dengan baik dengan makanan yang walaupun tidak mewah ya sederhana tapi ya cukup bergizi walaupun memang bukan makanan mewah tapi setidaknya kita menghindar dari masuk angin dan bisa kadang kalau bagi sebagian tubuh orang kan bisa menjadi memicu diare. Baik, mungkin kalau dari Ibu sendiri itu bagaimana itu tuh dengan cara mencegah gitu ya dari gejala-gejala tersebut kayak makan makanan yang benar, yang baik gitu supaya penyakit tuh nggak datang gitu ya walaupun menghadapi perubahan iklim ini. Nah, ngomongin ini balik lagi ke kesehatan ibu dan anak. Dari perubahan iklim ini, Ibu melihat nggak sih ada perubahan paling signifikan yang Ibu amati gitu dari perubahan iklim ini yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak? Ada banyak banget. Karena saat ini kalau dilihat dari kasus-kasus kematian ibu dan bayi, perubahan iklim itu terjadi pada ibu hamil. Adanya kasus kematian ibu dan bayi harus disebabkan oleh preeklamsia. Karena ada juga misalnya karena memang untuk anak untuk bayi itu adalah masa stunting. Stunting itu kelainan bisa jadi kekurangan gizi atau kelainan dari genetik yang memang pertumbuhan otaknya tidak kognitivitasnya tidak sempurna. Nah, ini juga yang menjadi penyebab salah satunya adalah dampak perubahan iklim. Kenapa sih stunting juga disangkut-sangkut? Karena di perubahan iklim juga bisa jadi karena kelaparan itu terjadi, kekurangan makanan yang bergizi juga bisa terjadi. Ditambah dengan gaya hidup ibu-ibu dan juga kita nih, itu juga sudah mulai bergeser dari makanan yang sehat beralih ke makanan instan. Yang biasanya memberi ASI berganti jadi susu formula. Jadi ini yang sudah mulai bergeser nih gitu. Jadi males keluarnya, malas apanya masaknya karena ABCD itu juga yang menjadi masalah di kita. Nah, untuk kasus-kasus itu juga kenapa sih saya tadi juga menyinggung preeklamsi? Karena cuaca kan saat ini juga cukup panas. Dan itu membuat ibu hamil stres. Emosi meningkat, menambah jadi tekanan tinggi. Tekanan darah kita menjadi tinggi sehingga si ibu tiba-tiba kejang-kejang. Atau juga penyakit lain seperti malaria. Malaria kan bisa datang untuk misalnya menyerang ibu hamil. DBD juga sama. Karena perubahan iklim ini istilahnya banyak sekali yang bisa terjadi untuk masalah kesehatan ibu dan anak. Baik. Jadi dari perubahan iklim ini nih banyak gitu ya penyakit yang datang dan berpengaruh banget nih sama kesehatan ibu dan anak. Nah balik lagi, ini pertanyaan masih bersangkutan dari Kak Panji Agil. Jadi aku bacain ya Ibu ya. Untuk masyarakat di kepulauan Bu, perubahan iklim ini berdampak besar atau tidak mungkin? Misalnya dengan ombak besar dan lain-lainnya. Dampak banget. Iya. Dampak banget karena para bapak-bapaknya tidak bisa ke laut. Karena kebetulan saya juga sering ke Pulau Tunda tuh. Nah, kalau sudah kondisi begini nih, para nelayan di Pulau Tunda itu tidak bisa melaut. Karena bahaya kalau para nelayan ke laut. Nah, ini juga mempengaruhi itu dengan harga-harga ikan tuh. Nah, kalau dirimu suka ke pasar tuh beli ikan. Dulu kan kembung masih dapat tuh 40.000, sekarang udah 50.000 sekilo. Gitu. Jadi itu ngaruh banget. Karena para suaminya yang nelayan tidak ke laut. Itu sangat ngaruh banget. Belum dengan cuaca yang ekstrim, angin dan lain sebagainya. Nah, otomatis kan mata pencaharian nelayan itu kan terbatas. Yang biasanya dia ke laut,
dia tidak ke laut, ada di rumah. Mereka mau makan apa? Karena mereka tidak punya mata pencaharian lagi, yang lainnya lagi selain ke laut. Apalagi dengan ombak. Yang itu kan nelayan kita kan masih perahunya perahu-perahu kecil, bukan perahu-perahu besar. Dan itu sangat berisiko. Baik, ini juga bisa menjawab pertanyaan kedua dari Kak Panji Agil yang selanjutnya terkait gizi ibu dan anak, khususnya yang berprofesi nelayan dengan perubahan iklim ini terlihat seperti apa dampaknya yang tadi Ibu sebutin kali ya, karena para nelayannya nggak bisa melaut dan cuacana yang berubah-ubah itu kan bisa mempengaruhi gitu, kesehatan ibu dan anak dan gizinya juga nggak terpenuhi karena dia susah nyari makan karena kan ombaknya lagi besar. Terus walaupun ada ikannya ini susah juga karena sedang mahal gitu ya, Bu ya. Untuk jawaban tentang terkait gizi dan anak gitu. Gak jelas, Neng. Suaranya kerbek-kerbekan. Gak jelas. Ulangi. Iya, kan di sini ada. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Kak Panji Agil kan terkait gizi ibu dan anak, khususnya yang berprofesi sebagai nelayan dengan perubahan iklim ini terlihat seperti apa dampaknya, seperti yang Ibu jelasin tadi ya. Jadi si nelayan ini nggak bisa ke laut gitu, alias jadi dia nggak bisa mendapatkan ikan gitu dan berpengaruh nih sama gizi ibu dan anak karena mereka nggak dapat ikan itu. Walaupun kita dapat ikannya, itu juga dijual tuh mahal gitu ya Bu ya, sulit juga gitu buat dapetinnya. Terus karena cuacanya yang berubah-ubah ini juga bikin anak-anak tuh terpengaruh gitu dengan gizinya. Seperti itu nggak Bu jawabannya? Apakah Ibu ada tambahan lagi tentang gizinya ini ibu dan anak? Sebetulnya sih kalau untuk kehidupan nelayan pribadi, warga nelayan ya di kepulauan itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena perputaran ekonomi terhenti. Kenapa saya bilang kalau di kita kebiasaan para nelayan adalah kehidupannya adalah nelayan tok. Tidak punya pekerjaan yang lainnya, misalnya jadi petani, memanfaatkan pekarangan atau yang lainnya. Tapi ada juga tidak semua nelayan seperti itu, saya rasa. Jadi sebetulnya sih bukan, ikan kita kan melimpah tuh, bukan hanya dari laut. Ikan tawar juga banyak. Protein nabati, protein hewani juga bukan hanya dari laut, bukan hanya dari ikan laut. Ikan tawar juga ada, gitu kan. Ayam juga bisa, gitu kan. Kita bisa sebetulnya saat ini kan paradigma terkait protein itu kan banyak yang kadang masih sepotong-sepotong ya berpola pikirnya. Sebetulnya Indonesia itu negara yang kaya raya, subur makmur, baik kekayaan laut, darat, dan udaranya. Kekayaan lautnya kita punya ikan yang melimpah ruah. Bagaimana kita mengelolanya dengan baik, bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya laut itu dengan baik. Jika memang kita karena nelayannya tidak ke laut, kita masih punya loh ikan air tawar sebagai sumber protein hewani. Kita punya loh istilahnya beternak ayam, kita bisa jadi beternak bebek atau beternak binatang lainnya yang memang bisa kambing dan lain sebagainya. Tapi selama ini kan kita juga sudah mulai, kalau menurut saya anak-anak gadget milenial sekarang kan kayaknya sudah enggan, sudah mulai, sudah kesannya sudah beralih ke produk-produk pabrikan. Padahal kan itu juga produk-produk makanan yang memang tidak bagus sebetulnya. Nah ini juga sebetulnya yang saya berharap sih ada edukasi terkait pentingnya apa sih perencanaan dalam menghadapi perubahan iklim, persiapannya juga harus disiapkan, bagaimana kita menghadapi perubahan iklim yang cukup ekstrim di negara kita, di tempat kita nih, tidak usah negara gitu. Nah, yang kedua juga bagaimana kita menjadikan masyarakat kita ini berdaya, memanfaatkan sumber lahan yang ada sebagai sumber pangan, sehingga ketika terjadi perubahan iklim, kita sudah siap, kita tidak kelabakan, kita tidak mengeluh, kita tidak istilahnya tidak bergantung pada orang lain, karena kita masih punya sumber-sumber pangan lainnya. Karbohidrat itu tidak harus berbentuk nasi, benar nggak? Pada suatu hari saya
datang ke suatu tempat di sebuah daerah. Saya bertemu dengan salah seorang ibu. Di depan rumahnya tuh ada pohon singkong, ada pisang yang sudah tua, singkong yang sudah mulai tua, yang sudah bisa diambil. Kami bertanya, waktu itu anaknya memang ada indikasi gizi kurang apa gizi buruk ya. Dengan berlinang air mata dia bilang, saya tidak punya beras, Bu. Suami saya pekerja serabutan. Sehari dapat 50.000. Uangnya dipakai buat beli beras seliter, sama beli rokok udah habis. Nah, ini nih yang menjadi mindset kita bahwa karbohidrat itu tidak harus selalu beras. Di kebun kita punya namanya singkong. Daun singkong bisa kita bikin sayur sebagai sumber zat besi. Ada pisang. Kalau kita bisa menjual, jual pisangnya. Bisa dibeli untuk telur. Kebiasaan di kita adalah rokok. Rokok yang selama ini jadi konsumsi publik menjadi sebuah pembenaran dan sebuah kewajiban dan keharusan yang harus dibelain utang. Sementara pemenuhan gizinya pada anak itu nggak ada. Saat itu memang kebetulan di pas musim hujan. Saya ke suatu tempat itu bertanya, Ibu, anaknya dikasih makan berapa kali sehari? 2 kali, Bu. Kadang mah sehari sekali. Padahal di depan rumah ada pisang yang berbuah yang sudah tua banget, ada singkong. Dan bapaknya katanya kerja serabutan sehari 50.000. Apalagi kalau di musim hujan kadang dapat uang, kadang tidak. Saya tanya, uangnya 50.000 buat beli apa? Buat beli beras, sama buat beli rokok. Nah, bapak tentu buat beli rokok. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor kenapa menjadi jadi anaknya kurang gizi kurang dan stunting. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengubah mindset masyarakat, terutama kaum perempuan, supaya menjadi berdaya. Agar ketika terjadi perubahan iklim, suami tidak bekerja, si ibu juga bisa jadi garda terdepan. Oke. Jawabannya bagus banget, kayak membuka insight atau pengetahuan buat kita semua yang ada di sini termasuk saya. Jadi gizi yang bisa didapetin itu nggak harus dari ikan yang ada di laut gitu ya, bisa dari ikan air tawar, dari beras misal nggak mampu bisa pakai singkong, pakai bahan karbohidrat lainnya gitu. Terus perlu juga untuk ibu dan anak juga tentang berdaya tadi. Iya. Ada pertanyaan selanjutnya dari N22 Maulida. Katanya, apa efeknya perubahan iklim yang bikin cuaca jadi nggak karuan, katanya Ibu. Ulangi? Iya, katanya apa efeknya perubahan iklim yang bikin cuaca jadi nggak karuan? Efek perubahan iklim yang bikin cuaca jadi nggak karuan. Mungkin kalau itu jawabannya bikin saya bingung nih. Apa efek dari perubahan cuaca gak karuan? Ya banyak efeknya, penyakit yang berdatangan, DBD, malaria, diare, betul nggak? Bencana juga bisa datang. Jadi katanya efek dari cuaca itu banyak banget. Efeknya banyak efek negatif gitu, walaupun ada efek positifnya bisa jadi kita berpikir gimana caranya, jadi kita jadi kreatif sebetulnya ya kan. Cuman jadi masalahnya kan selama ini kita tuh terlena dengan indahnya Indonesia, jadi kadang males ya gitu. Jadi sebetulnya kenapa saya tadi bilang bahwa kenapa kita perempuan harus berdaya di tengah perubahan iklim saat ini. Yuk kita manfaatin lahan pekarangan depan deh jadi sumber gizi gitu loh. Bisa jadi kita manfaatin halaman yang walaupun seuprit dengan nanam pot sayuran tuh yang bisa kita olah. Karena selama ini kan kita terlena dengan makanan instan. Kita beli Indomie aja sebungkus 2.500 3.000. Padahal kan itu tidak mengenyangkan. Untuk sebagiannya ditambah dengan makan nasi. Bergizi tidak? Oh tentu tidak. Justru menjadi sumber masalah baru. Mie instan satu bungkus terbuat dari plastiknya dibuang kemana? Ya kan? Kebanyakan kita tidak bisa mengolah sampah domestik yang di rumah. Ya kan? Itu satu bungkus mie instan. Itu kan plastiknya terurainya berapa lama?
Betul nggak? Sampahnya dibuang kemana? Gitu kan? Kenapa kita tidak memanfaatkan lahan kita untuk kita tanami dengan tanaman yang bisa bergizi, yang bisa bernilai gizi? Kita tanami bayam, tomat, cabai, ataupun kangkung. Cuma jadi masalahnya saat ini kalau belum ikannya makan apa nugget, emang dipikir nugget bergizi? Enggak juga. Karena nugget itu makanan ultra proses yang justru efek negatifnya buat kesehatan tubuh anak-anak kita. Emang dipikir nugget bergizi? Tidak. Karena itu makanan ultra proses yang bisa mengakibatkan imbas kesehatan untuk anak-anak kita ke depannya. Jadi, yuk untuk perempuan kita nih yang ada di Serang, cerdaslah kita memanfaatkan kondisi dengan hal-hal yang positif. Jangan kita terlena dengan kemudahan saat ini. Bisa jadi juga kemudahan akan menjadi sebuah petaka buat kita. Apalagi saat ini perubahan iklim di kita sangat-sangat ekstrim. Persiapkan diri kita ke depannya agar kita juga sebagai perempuan bisa menjadi mandiri dan berdaya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari aku sendiri. Penasaran banget nih, kan dari tadi Ibu menceritakan gitu ya pengaruh iklim terhadap kesehatan ibu dan anak. Aku pengen tahu nih, kan pasti Ibu di Fobkia ini kan sering berinteraksi lah dengan ibu-ibu gitu ya. Nah, dari interaksi itu tuh apa sih keluhan yang paling sering mereka sampein terkait kesehatan di tengah cuaca yang ekstrim ini? Maaf Ibu, cuaca yang ekstrim ini. Jadi keluhan apa sih gitu? Biasanya sih keluhan terkait kesehatan ya. Kayak sekarang kan di era BPJS kesehatan nih, banyak keluhan nih. Saya seringkali mendapatkan keluhan terkait pelayanan jaminan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat 1 ataupun di tingkat lanjutan. Saat ini kita kembalikan ke masyarakat kita dulu. Kita tidak melihat yang di sektor pelayanan. Masyarakat kita itu cenderungnya kita ingin selalu disuapin. Tidak mau tahu, tidak mau mendengar, tidak mau membaca. Literasi kita masih rendah. Termasuk saya mungkin ya, karena memang saya juga sama. Ketika terjadi masalah, misalkan dia mau berobat ke fasilitas kesehatan, terjadi misalnya dia sakit. Karena saat ini itu ada penapisan namanya pasien, bahwa pasien yang tidak gawat darurat berobatnya ke klinik. Gitu. Kalau memang terjadi kegawat daruratan, berobatnya bisa ke UGD langsung kalau terjadi kegawat daruratan. Tapi kalau misalkan gejalanya kayak batuk pilek, dia ke klinik. Tapi yang jadi masalahnya adalah ketika kita sudah capek-capek hujan-hujanan ke klinik, gitu kan, ke puskesmas, ke fasilitas kesehatan deh, fasilitas kesehatan tingkat 1, nyampe ke tempat, petugasnya misalnya lambat, nggak ada, nunggu antriannya lama. Terus udah gitu, udah kita sakit, petugasnya jutek. Nah, udah gitu juga ada juga ketika kita berobat, misalkan kita melakukan tes, misalnya tes kolesterol, gula darah, asam urat, masih disuruh bayar, gitu kan? Nah itu juga yang jadi kendala. Nah, selain itu juga ya, selain judul petugasnya juga kadang ngerasa bahwa selain di Paskes tingkat 1 juga ketika kita ke rumah sakit juga kadang antriannya mengular dan panjang. Nah, ini juga yang menjadi masalah di kita. Masalah saya tidak menyalahkan salah satu pihak, tapi memang kita semuanya bersama-sama memahami dan mengerti alur rujukannya seperti apa ketika terjadi kegawat daruratan, ketika terjadi kita sakit hanya biasa, kemana dan bagaimana. Dan ketika terjadi misalnya ketidakbenaran dalam pelayanan kesehatan, kita tahu ngadunya kemana. Itu. Karena selama ini juga kita tidak memahami SOP-nya seperti apa. Ketika ngadu, kita tidak pahami SOP-nya seperti apa sih penanganannya. Jangan sampai kita udah booming ke media, kita yang salah dan dimanfaatkan oleh oknum. Nah, di era BPJS saat ini, kita nih sebagai masyarakatnya, sebagai polisinya, kita tanya prosedurnya seperti apa, baca dan lihat.
gitu. Nah, kalau memang terjadi ketidakbenaran, misalkan masih ada pungutan nih, minta kwitansinya. Kita berani ngomong. Bukan karena masalah nilai uangnya loh, tapi dimulai dari hal terkecil bahwa yuk kita mulai benahi diri, perbaiki diri, dan juga pelayanan publik di kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Gitu. Dan yang kedua juga sosialisasi terkait program-program pemerintah bidang jaminan kesehatan juga masih minim. Masih kurang, bukan minim ya, masih kurang. Tidak tersosialisasikan dengan baik. Apalagi dengan data-data yang memang masih belum terdata dengan baik, warga-warga memang harus menerima itu. Beberapa waktu lalu saya mendapatkan keluhan salah satu warga sakit masuk rumah sakit jantung, dia pakai SKPM nggak bisa karena katanya sudah tidak masuk di desil yang di desil sebagai kelompok rentan, karena yang bisa memakai SKPM itu desil 1 sampai 5. Nah, ini juga yang menjadi masalah. Gitu. Sementara dia warga yang memang betul-betul tidak mampu. Gitu. Nah, kemarin bersyukur ada berita baru bahwa bisa berobat menggunakan SKPM dengan menggunakan dengan kriteria desil 1 sampai desil 7. Jadi ini yang memang menjadi kendala di masyarakat. Program pemerintah yang tidak tersosialisasikan dengan baik dan tidak sampai kepada masyarakat. Seperti apa dan bagaimana. Yang kedua juga ketika terjadi keluhan, pengaduannya kemana? Jadi tidak salah kalau masyarakat ketika terjadi keluhan, mereka ngeluhnya ke media. Karena mereka tidak diberi wadah. Kalau tidak diberi wadah, diberi tapi tidak diberitahukan. Bu, kalau ada masalah, aduhnya ke sini. Kan selama ini tidak ada kurang sosialisasi kan itu. Jadi ketika sudah capek-capek, ingin berobat, pelayanannya buruk, tidak diterima, atau bagaimana, atau BPJS-nya tidak aktif, atau bagaimana, dan itu juga sebuah masalah baru. Apalagi jika terjadi kegawat daruratan, masyarakat tidak ngerti kemana ya, dan harus ngapain. Oke, kalau boleh tahu gini ya Bu, di cuaca yang ekstrim ini dari perubahan iklim ini rata-rata banyaknya penyakit apa sih yang datang gitu yang mereka keluhin ke ibu gitu tentang kesehatan ibu dan anak sendiri? Kalau saya kan bukan tenaga medis ya, jadi kalau masyarakat dulu kebanyakannya sih yang sudah gawat darurat dengan pembiayaan. Nah, tapi sependek pengetahuan saya yang mendampingi ibu dan bayi baru juga pasti tidak mampu, ya keluhannya batuk pilek, panas demam tinggi, DBD. Gitu. Tapi kalau untuk melihat keluhannya paling banyak apa sih? Mangga tanyakan ke Fasilitas ataupun ke dinas kesehatan. Karena saya tidak berwenang. Cuma kalau sebagai warga yang merasakan gejala itu ya biasanya batuk pilek, DBD, diare, dan lain sebagainya. Itu sih. Tapi kalau yang selama ini kalau kami dampingi ya penyakitnya tidak pernah jauh-jauh dari penyakit yang memang ibu hamil, rujukan, bermasalah dengan BPJS-nya, adminduknya, yang kadang membuat saya merasa ya Tuhan mau sampai kapan ini masalah adminduk gak beres-beres sementara dia sudah meregang nyawa gitu. Itu sih. Jadi rata-rata dari pengaruh iklim ini lebih ke mereka bingung gitu ya tentang gimana sih SOP-nya, ngadu kemana, terus antrinya lama, terus kadang di masalah biaya sama program pemerintah yang nggak nyampe ke mereka. Dan, mungkin ya itu untuk jawaban itu. Nah, Ibu selama menjalani program atau mengedukasi masyarakat di Fopkia ini pasti ada tantangan kan Bu? Nah, apa sih tantangan terbesar gitu selama Ibu menghadapi Fopkia selama ini? Tantangan terbesar adalah awareness masyarakat, kepedulian, empati. Yang saat ini saya rasa sudah mulai berkurang. Bahkan kadang empati masyarakat kita itu sudah mulai di garis merah. Karena yang kedua juga perempuan kita masih belum berdaya. Jadi dibutuhkan edukasi, sosialisasi
terkait pemberdayaan perempuan. Jadi kalau bertanya tantangan terberatnya adalah edukasi kepada masyarakat agar sadar. Selama ini saya selalu kalau ada kasus misalkan ada ibu hamil minta bantuan ke kami dari teman-teman relawan, ini gimana ya, ada ibu hamil KKTP-nya nggak ada, ini harus dirujuk ke rumah sakit dan harus ke ICU. Kita tanya, KTP kakaknya ada nggak? Belum punya. Nah, kalau dilihat ini hal sepele, betul nggak? Sebetulnya hal sepele, tapi menjadi berdampak sangat besar. Kenapa? Karena ketika si ibu masuk rumah sakit, masuk ICU, tidak punya duit buat bayar rumah sakit, disitulah Adminduk berlaku. Kenapa? Bisa jadi kita menggunakan akses pembiayaan dengan SKTM, bisa jadi kita menggunakan akses pembiayaan menggunakan Damkesda. Tapi ketika tidak ada Adminduk, kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi perempuan yang memang saat ini belum berdaya, tantangannya terbesarnya adalah pendidikan kita yang masih rendah. Selama ini banyak perempuan-perempuan yang cerdas sebetulnya, tapi masih kalah dengan pengambilan keputusan. Perempuan kita intinya masih belum berdaya dalam mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Dan tantangan terberatnya adalah di sektor pendidikan untuk kita. Karena mendampingi satu pasien itu butuh waktu, tidak bisa di hari itu dia mengerti. Butuh waktu lama. Ketika kita menyampaikan bahwa pentingnya memberikan ASI eksklusif untuk bayi, dan dampak dari ASI eksklusif itu untuk kita itu bagus sekali. Itu sangat-sangat menjadi sebuah tantangan. Dan juga pentingnya melarikan di fasilitas kesehatan, menggunakan jaminan kesehatan, pentingnya administrasi kependudukan. Karena selama ini itu yang masih menjadi PR besar. Kesadaran masyarakat yang masih minim. Dan juga kepedulian kita selama ini yang kesannya ada tetangganya yang sakit, bodo amat gitu. Jadi empatinya sudah mulai berkurang. Oke. Kalau boleh tahu juga, kalau misalkan nih ada ibu dan anak yang terkena pengaruh perubahan iklim dan pengen ngehubungin Fopkia, ada nggak sih Bu caranya? Terus gimana sih Ibu ngedampingin merekanya itu? Boleh tahu? Nah, kita lihat dulu kasusnya seperti apa, apakah sakit atau kelaparan atau memang kena bencana gitu. Biasanya kalau kita lihat dulu kita pilih lagi, ini kenapa lagi nih gitu. Kalau misalkan biasanya kan kalau bencana kan kita apa yang dibutuhkan oleh mereka, kita mapping dulu tuh apa sih yang bisa kita bantu, karena kita bukanlah superhero yang bisa memberikan bantuan apa yang mereka minta. Jadi biasanya kalau kami itu berkolaborasi dengan teman-teman jaringan kami, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka butuhkan di lapangan, baru kita mapping tuh kebutuhannya apa, kita cari tuh mitra kita, jaringan kita yang bisa bantu kita. Nah, kalau terkait misalkan pasien ini persalinan, misalnya dari Pulau Tunda, mereka harus dirujuk ke rumah sakit. Apa yang dibutuhkan? Misalnya dari Pulau Tunda, mereka naik kapal perahu dari Pulau Tunda ke darat. Di darat mereka tidak tahu nih ada ambulan atau tidak. Biasanya mereka kontak kami. Kami siapkan ambulannya, kami dampingi sampai ke rumah sakit, dan kita kalau misalkan butuh rumah singgah, kita siapkan. Rumah singgahnya dari mana? Kami berjejaring, berkolaborasi dengan rumah singgah dan juga ambulan gratis yang ada di Serang. Karena kami sadar diri, kami nggak punya duit, tapi kami bisa memberikan bantuan yang bisa kami berikan. Jadi kami berjejaring dan berkolaborasi. Biasanya handphone kami itu 24 jam online, bisa diakses oleh teman-teman yang memang membutuhkan bantuan kami. Tapi kalau misalkan kondisi kegawat daruratan, butuh bantuan, misalkan ambulan, kami 24 jam.
Oke. Ini pertanyaan lagi setelah diskusi panjang dan melihat berbagai kondisi di lapangan yang seperti Ibu sebutkan sebelumnya, ada nggak sih harapan dari Ibu sendiri buat masa depan tentang kesehatan ibu dan anak di Banten, khususnya dengan adanya tantangan perubahan iklim yang makin terasa gitu? Harapan Ibu menghadapi tantangan dari Harapan perubahan dan iklim. mimpi saya itu tidak ada ibu hamil yang meninggal. Tidak ada kematian ibu dan bayi. Nah, untuk menjawabnya tepat jawabannya gini, biar tidak ada ibu hamil yang meninggal, tidak ada kematian ibu dan bayi, jangan ada yang menghamili. Tapi kan itu sesuatu hal yang impian yang tinggi ya, harapan yang tinggi, tapi itu bisa jadi ketika perempuan berdaya. Jadi saya berharap pelayanan publik di Banten bidang kesehatan bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dengan aman dan nyaman, tanpa ada diskriminasi, tanpa harus ditanya BPJS-nya mana, bayarnya umum atau BPJS, tapi langsung ditangani tanpa ribet dengan administrasi. Gitu. Jadi ya sudah tanggung jawab dulu, jangan nanya administrasinya, jangan nanya daftar itu nanti dulu umum atau BPJS, tangani aja secara sesuai dengan SOP gitu. Jadi saya punya impian ibu hamil atau pasien tidak mampu mendapatkan akses pelayanan kesehatan dengan aman dan nyaman. Itu aja sih kalau saya bermimpi. Tidak ada ibu hamil, tidak ada kematian ibu dan bayi di Banten ini. Saya rasa itu mimpi yang buruk, mimpi yang muluk ya. Tapi itu mimpi saya. Kenapa? Karena ketika tidak ada kematian ibu dan bayi, kita sudah menyelamatkan 2 generasi. Ketika terjadi sebuah kematian ibu dan bayi di daerah, itu kita udah gagal. Gitu. Kenapa? Kematian karena meninggal karena persalinan hamil itu bisa dicegah. Kalau mati yang meninggalnya meninggal dengan yang indah. Gitu. Kita sudah melahirkan, sudah melihat anak-anak yang kita dengan tubuh dengan sehat, menjadi anak-anak yang cerdas dan ceria. Baik Ibu, karena nggak ada pertanyaan lagi gitu ya dari teman-teman semua, mungkin closing statement dari Ibu Kemuning sendiri tentang pengaruh perubahan iklim bagi perempuan, ibu dan anak gitu. Closing statement tentang pengaruh perubahan iklim. Apa ya? Kenapa? Closing statement saya berharap di perubahan iklim yang saat ini cukup ekstrim, jadilah perempuan yang berdaya dan mandiri untuk dirinya sendiri. Jadilah ibu yang cerdas dan istilahnya di kondisi yang sudah tidak tentu, jadilah perempuan yang cerdas, berdaya dan mandiri sehingga mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri sehingga nyawa Anda bisa terselamatkan. Oke, terima kasih banyak Kemuning atas wawasan dan ceritanya yang sangat membuka mata kita semua gitu ya, tentang banyak banget tadi perubahan iklim menyebabkan banyak penyakit, menyebabkan ibu dan anak terkena hal-hal buruk lah gitu, terus nelayan-nelayan yang nggak bisa berlayar gitu. Banyak banget yang membuka mata kalau kita tuh harus berdaya gitu ya, kata Ibu sebutin. Kita harus punya wawasan yang luas supaya bisa menangkal si perubahan iklim ini. Gimana caranya kita tuh mencegah gitu ya sebelum terkena, dan kalau terkena pun semoga tahu gitu harus kayak gimana dan program-program yang bakal dijalaninnya. Nah, semoga apa yang disampaikan hari ini bisa jadi pengetahuan baru dan mendorong kita lebih peduli gitu sama kesehatan serta lingkungan di perubahan iklim yang ekstrim ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah menyimak live podcast Perempuan Iklim 2025 hari ini. Jangan lupa follow akun Patiro Banten supaya nggak ketinggalan kegiatan lainnya. Saya Najla Abdul Hikmah pamit undur diri. Sampai jumpa di live selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin
Eh, Oke, terima kasih teman-teman. Yaudah,